Tema firman Allah pada pagi hari ini terdapat di dalam Efesus pasal yang kelima. Ayat yang ke-17, Efesus pasal 5 ayat yang ke-17. Bersyukur kepada Tuhan untuk kesempatan ini. Terima kasih juga kepada gembala di tempat ini yang mempercayakan saya melayani firman Allah. Efesus pasal 5 ayat yang ke-17. Kita akan baca bersama-sama firman Tuhan ini ya. Saya kasih tema firman Allah, mengerti kehendak Tuhan. Sama-sama katakan apa? Mengerti kehendak Tuhan. Efesus pasal yang kelima ayat yang ke-17. Sama-sama kita baca 2, 3. Sebab itu janganlah kamu bodoh, tetapi usahakanlah supaya kamu mengerti kehendak Tuhan. Amin. Sekali lagi saya akan bacakan supaya ayat emas ini benar-benar boleh menjadi lemah di dalam hidup kita, boleh tertanam di dalam pikiran dan hati kita ya. Sebab itu janganlah kamu bodoh, tetapi usahakanlah supaya kamu mengerti kehendak Tuhan. Amin. Garis bawahi dulu kata kehendak Tuhan. Kehendak Tuhan itu artinya keinginannya Tuhan. Kehendak Tuhan itu artinya kemauannya Tuhan. Apa yang diinginkan Tuhan, apa yang dimaui oleh Tuhan buat saudara dan saya. Apa yang Tuhan mau, apa yang Tuhan kehendaki untuk kita lakukan. Apa yang Tuhan mau, apa yang Tuhan inginkan untuk kita lakukan. Jadi kehendak Tuhan ini adalah kemauan, keinginan yang berhubungan dengan kita sebagai anak-anaknya, yang berhubungan langsung dengan kita sebagai umat pilihannya, sebagai umat yang dikasihinya. Nah, Tuhan mau supaya hidup kita ini hidup menurut kehendak Tuhan. Bisa katakan amin? Jadi sekali lagi Tuhan mau supaya hidup kita ini hidup menurut kehendak Tuhan. Artinya hidup mengikuti apa yang Tuhan mau untuk kita. Yeremia 29, mari kita buka Yeremia 29. Yeremia 29 ayat yang ke-11. Perhatikan saudara, ayat 11 demikian firman Tuhan. Sebab aku ini mengetahui rancangan-rancangan apa yang ada padaku mengenai kamu. Demikianlah firman Tuhan, yaitu rancangan damai sejahtera dan bukan rancangan kecelakaan, untuk memberikan kepadamu hari depan yang penuh harapan. Haleluya. Saudara tahu tak bahwa Tuhan sudah punya rencana buat kita? Tuhan sudah punya rancangan buat kita. Pribadi lepas pribadi, tidak ada satupun di antara kita yang lewat dari rancangan Tuhan. Setiap pribadi kita, Tuhan sudah buat rencana. Aku tahu yang Tuhan rencanakan buat kita.
Saudara tahu apa itu? Masa depan yang penuh harapan. Setiap kita Tuhan sudah rencanakan. Oh ini Pendeta Jody, masa depannya seperti ini. Bro Yona, masa depannya seperti ini. Siapapun kita Tuhan sudah buat rencana sedemikian rupa. Dan firman Allah katakan, saudara, masa depan kita itu masa depan yang cerah, yang penuh harapan. Dan tahu dan saudara, Tuhan mau kita nanti ada meraih mendapatkan semua yang sudah direncanakan itu. Tapi gimana saudara? Kita mesti hidup dalam kehendak Tuhan. Kita mesti mengerti kehendak Tuhan. Kadang-kadang kita berharap masa depan saya seperti ini, impian saya, cita-cita saya, obsesi saya seperti ini. Masa depan yang penuh harapan, yang sesuai Tuhan sudah atur dan rencanakan buat kita. Tetapi sudah persoalannya banyak kali terjadi, kita tidak ada di sana. Kenapa? Karena kita tidak berjalan menurut kehendak Tuhan, tidak mengikuti kehendak Tuhan. Akhirnya apa saudara? Kita tidak mendapatkan yang Tuhan sudah rencanakan sedemikian rupa buat kita. Seorang bapak, dia bilang sama anak, nah nanti sementara kamu sekolah SMA, bapak mau kamu latihan karate, khusus latihan karate, karena memang di daerah mereka situ saudara agak sedikit rawan-rawan misalnya. Kamu latihan karate, tapi anaknya bilang, enggak, saya mau latihan nyanyi saja. Ikuti maunya orang tua. Kamu latihan karate. Anaknya tetap bersikeras. Enggak, saya mau latihan nyanyi saja karena suara saya bagus. Akhirnya saudara, dia tidak mengikuti maunya bapaknya, orang tuanya, tapi dia ikuti maunya dirinya sendiri. Dia latihan rupanya dia latihan, dia masuk di paduan suara di sekolahnya. Kadang-kadang dia ada juga di kor di gereja sudah dia latihan. Wah, ternyata sesuai dengan kualitas suaranya saudara, dia ditunjuk kamu di tenor suara 3 karena suaranya sesuai. Jadi dia benar-benar pasti memang dia nyanyi dengan suara 3. Dia ikut di kor-kor baik di sekolah maupun di gereja. Saudara, satu ketika dia pulang rumah sudah agak malam karena latihan nyanyi. Dia di tengah jalan saudara, dia dicegat sama beberapa preman. Dia dicegat beberapa preman. Dan karena sudah malam tidak ada yang lihat saudara, akhirnya babak belur dia saudara ya, dipukul. Untung saja dia tidak dibunuh, jadi dia dipukul saudara, dan kemudian akhirnya saudara terseok-seok di jalan, sudah bengkak-bengkak itu muka, pecah itu bibir saudara. Kemudian dia pulang ke rumah. Sampai di rumah saudara, dia lapor sama bapaknya, Pak, saya kalau dicegat sama preman bisa disimpan ke sana. Bapaknya, gimana ini Pak? Bapaknya bilang, begini, sekarang kamu balik katanya di depan mereka. Kalau mereka pukul lagi kamu tangkis dengan suara 3. Dari tangkis dengan suara 3 kaget. Maksudnya Bapak sudah suruh kamu belajar karate supaya kalau ada preman kamu lawan mereka, bahkan kamu bisa kalahkan mereka.
Sekarang kamu pergi balik di tempat mereka jegat kamu dan tangkis pukulan mereka dengan suara tidamu. Akhirnya aku sudah bela dari pergi. Dia sadar, coba saya ikuti maunya mama saya belajar karate. Pasti saya nggak babak belur. Malah saya yang membuat mereka jadi babak belur. Ini akibatnya kalau tidak mau ikut orang tua. Bukankah seperti ini kita? Kita maunya tidak babak belur kan? Cuma karena kita mau ikut dengan maunya kita, resikonya seperti ini. Begitu juga saudara, Bapa kita di surga, Dia mau kita berjalan menurut maunya Dia, kehendaknya Dia, keinginannya Dia, saudara. Supaya apa? Bapa kan sudah tahu apa yang Dia rancangkan buat kita di masa depan. Masa depan yang penuh harapan, yang sukses, diberkati Tuhan, Dia sudah tahu. Dia cuma minta kita cukup berjalan saja dengan kehendak dan maunya Tuhan. Amin. Maka kita akan mengalami hal-hal yang luar biasa ketika kita ada berjalan dengan Tuhan. Sampai akhirnya saudara, apa yang Tuhan rancangkan, kemaksimalan rancangan Tuhan buat kita, sampai akhirnya kita dapat. Yang setuju katakan amin. Yang mau berjalan menurut kehendak Tuhan katakan amin. Haleluya. Yang mau menerima apa yang Tuhan janjikan katakan amin. Haleluya, puji Tuhan. Apa ini saudara? Kita kembali ke konteks firman Allah tadi, Efesus pasal 5 ayat yang ke-17. Sebab itu janganlah kamu bodoh, tetapi usahakanlah supaya kamu mengerti kehendak Tuhan. Perhatikan kata usahakanlah. Saya cek di beberapa terjemahan Alkitab, yang satu dengan yang lain semakin menguatkan apa maksud dari usahakanlah. Nah, saudara, kata usahakanlah ini saudara, selidiki. Jadi selidiki dengan teliti, baru kemudian cari. Selidiki dengan teliti, cari, sampai kita mengerti, tahu, oh ini rupanya. Jadi selidiki, menyelidiki ini sudah seperti seorang intel, ya, yang dengan seksama melihat sesuatu secara kompleks dari berbagai sisi, kemudian dia usahakan, cari bagaimana caranya supaya kamu ini rupanya, baru kemudian menjalani apa yang menjadi kehendak Tuhan. Yang mengerti katakan amin. Usahakanlah. Kalau siapkan ada satu video kecil ya, singkat, bisa langsung ditampilkan pada Yosua. Usahakanlah supaya kamu mengerti kehendak Tuhan. Usahakan, selidiki, cari tahu dengan teliti, dengan seksama, dengan sebaik-baiknya, supaya akhirnya kita, oh ini maksud Tuhan, oh ini yang Tuhan mau saya jalani. Sudah siap? Usahakanlah supaya kamu mengerti kehendak Tuhan. Puji Tuhan. Amin. Dia dalam keadaan haus dan dia mendapat air, cuma dia gimana caranya saya minum? Sementara maunya tidak sampai, dia dapat nakal. Dia usahakan gimana caranya supaya saya bisa minum. Dia dapat apa? Ada waktu dia masukkan.
berhenti berusaha sedemikian rupa. Masih lagi saudara. Kayaknya dia bebas menikmati air. Dia menikmati semua. Kalau saudara nonton ini, apa hikmah yang saudara dapat di sana? Kadang kita kalah dengan gunung. Dia begitu cerdik, cerdas, teliti. Dia lihat ada yang memang dia butuhkan saat itu, dia haus dan dia minum, dia butuh air. Di situ ada air tapi dia tidak bisa dapat. Dia lihat sekeliling dan dia menemukan di situ. Teliti dia. Dia mulai ambil itu batu dan masuk. Dan akhirnya dia bisa menikmati apa yang dia butuhkan. Bukankah demikian yang dimaksud dan yang diinginkan Tuhan buat kita? Usaha, selidiki dengan teliti, berusaha, carilah sedemikian rupa. Oh, ini rupanya maunya Tuhan dalam hidup saya. Ini kehendak Tuhan. Haleluya. Pasti satu saat nanti saudara akan tahu dan saudara akan lihat, akan menerima, menikmati semua yang Tuhan sudah janjikan buat kita. Amin. Haleluya. Kadang kita tidak mau berusaha. Kalau sudah bicara usaha, itu sudah bicara pengorbanan, saudara. Kalau sudah bicara usaha, apalagi dengan teliti menyelidiki untuk mencari tahu sesuatu, itu butuh pengorbanan, itu harga bayar, saudara. Tapi kita mesti usahakan itu, kita mesti cari sedemikian rupa. Sekalipun kita harus berkorban, saudara, kita harus rela melakukan apapun. Yang penting apa yang sudah menjadi rancangan Tuhan buat kita, itu kita dapatkan nanti. Untuk sesuatu yang simpel-simpel saja saudara tidak mau berkorban, tidak mau berusaha, bagaimana saudara bisa menikmati dan mendapatkan apa yang Tuhan mau? Saudara datang beribadah seperti selalu saya ingatkan buat jemaat, saudara datang beribadah saja. Kalau kita kurang berusaha, kurang berkomitmen, bagaimana kita mendapatkan sesuatu yang Tuhan sudah sediakan buat kita? Kalau saudara mendapat berkat maksimal dalam ibadah, datanglah sebelum ibadah dimulai dan pulanglah setelah ibadah selesai. Itu baru maksimal saudara dapatkan yang Tuhan sudah sediakan setiap saudara datang beribadah. Kalau saudara datang terlambat, tidak akan maksimal saudara diberkati Tuhan. Cuma seminggu sekali kalau saudara datang ibadah, saudara. Aduh, tadi kan jam 8. Memang tadi udah jam 8, mungkin baru hitungan jari tadi ya. Jangan dari yang datang. Tapi puji Tuhan bisa datang juga walaupun terlambat. Mungkin yang terlambat ini mereka punya falsafah, lebih baik terlambat daripada tidak sama sekali. Tapi saya ingin bilang sama saudara, akan lebih baik kalau tidak terlambat. Kenapa? Karena saudara nanti akan dapat hasil yang maksimal ketika datang ibadah. Puji Tuhan kalau saudara tersinggung, artinya saudara siap bertobat. Aduh, jangan batal tadi. Saya kalau bisa kawan kadang-kadang kalau ngopi pagi, jadian dengan kawan ngopi pagi itu jam 6 lewat, begitu ya, 6 lewat. Udah ngopi dengan teman-teman hamba Tuhan, kami punya rutinitas hari Senin ngopi bareng teman-teman pendeta atau hari Kamis pagi. Nah, yang saya lihat maksudnya
Kadang hujan karena sudah janjian kami datang juga. Cuma yang saya perhatikan, atau saat pagi-pagi saya belanja, biar hujan itu guru-guru, murid-murid, apalagi sudah yang mau datang sekolah, tetap mereka datang. Kenapa? Apalagi sekarang kan sudah sistem pinjar ya, apa? Pinjar ya. Nggak bisa terlambat itu, nggak bisa diwakilkan itu pinjar itu ya, nggak bisa. Yang saya perlukan, waduh mereka kalau datang ajar ke sekolah, nggak bisa terlambat. Tapi kok gereja bisa terlambat? Penting mana saudara ke gereja atau ke sekolah? Sudah tahu saudara ke sekolah atau ngajar atau kerja itu gajinya 1 bulan loh. Tapi kalau saudara ke gereja itu kapan saja Tuhan siap berkati saudara. Kalau saudara sungguh-sungguh cari Tuhan, kesediaan saudara untuk mengusahakan mengerti kehendak Tuhan itu diperhitungkan Tuhan. Pengorbanan saudara untuk datang cari Tuhan itu diperhitungkan Tuhan. Saudara pikir kalau saudara datang cepat-cepat biar hujan pakai mantel hujan, saudara datang cepat-cepat sebelum jam 8 sudah datang beribadah, saudara pikir Tuhan tidak perhitungkan saudara punya komitmen itu? Tuhan perhitungkan itu usaha. Kehendak Tuhan saudara, saya tanya, kira-kira kehendak Tuhan datang terlambat atau tidak terlambat Tuhan? Coba jujur, kehendak Tuhan datang terlambat atau tidak terlambat? Kecuali ada hal-hal yang sifatnya insiden sudah terlambat, ada ini, nah itu tidak masalah. Tapi kalau cuma gara-gara sudah ramekan di rumah, kurang tebalan ini, sisir bolak-balik dia, di cermin, di kaca atau di mana saja saudara, buka HP, selesai dari bilang tadi kan saudara terlambat cuma 5-10 menit kan tadi, 5-10 menit, tapi masih. Coba saya tanya waktu tadi pagi sebelum ibadah masih sempat buka HP 5-10 menit kan? Pasti sempat saudara. Lebih tidak usah buka HP pagi-pagi daripada HP itu menghalangi saudara datang terlambat. Lebih baik saudara firman usaha berkorban untuk apa? Yang penting saudara bisa tunjukkan keseriusan dalam Tuhan. Saudara serius dengan Tuhan, Tuhan lebih serius dengan saudara. Saudara komitmen dengan Tuhan, Tuhan akan komitmen lebih untuk kita. Usahakanlah mengerti kehendak Tuhan. Cari sedikit. Apa yang sekarang? Apa sih kehendak Tuhan dalam konteks Efesus ini, kitab Efesus ini, khususnya di pasal 5? Perhatikan saudara. Ayat 15 saya baca dulu. Karena itu perhatikanlah dengan seksama bagaimana kamu hidup. Janganlah seperti orang bebal, tetapi seperti orang arif. Dan pergunakanlah waktu yang ada, karena hari-hari ini adalah jahat. Sebab itu janganlah kamu bodoh, tetapi usahakanlah supaya kamu mengerti kehendak Tuhan. Dan janganlah kamu mabuk oleh anggur yang berpuas, karena anggur menimbulkan hawa nafsu, tetapi hendaklah kamu penuh dengan roh. Dan berkata-katalah seorang kepada yang lain dalam mazmur, hidup puji-pujian dan nyanyian rohani, bernyanyi dan bersoraklah bagi Tuhan dengan segenap hati, dan mengucaplah syukur senantiasa atas segala sesuatu dalam nama Tuhan kita Yesus Kristus kepada Allah dan Bapa kita. Pertama, Paulus menekankan dulu, kalau saudara baca dari kitab Efesus pasal 1, situasi kondisi yang terjadi di kota Efesus. Kota Efesus itu adalah kota yang sangat ramai di Asia Kecil pada waktu ini. Kota Efesus ini adalah kota perdagangan, kota yang banyak dikunjungi oleh banyak suku dan bangsa, tempat perdagangan persinggahan. Itu sebabnya saudara, kejahatan di kota Efesus itu sangat kompleks dari berbagai macam kejahatan.
Termasuklah di sana saudara, di kota Efesus dibangunlah saudara penyembahan dewi-dewi dan dewa-dewa. Itu sebabnya Paulus bilang, hati-hati, jahat hari-hari ini, lingkunganmu dipenuhi dengan kejahatan. Itu sebabnya mesti tahu apa kehendak Tuhan di tengah situasi dan kondisi seperti ini. Yang terjadi di Efesus itu identik dengan apa yang sedang terjadi hari-hari ini, saudara. Ada begitu banyak kejahatan yang sedang terjadi dan ada di sekitar kita, saudara. Itu sebabnya betapa pentingnya, betapa urgentnya untuk kita tahu, mengerti, selidiki, cari apa Tuhan mau untuk kita lakukan hari ini. Yang pertama, ayat 18, janganlah kamu mabuk oleh anggur, karena anggur menimbulkan hawa nafsu, tetapi hendaklah kamu penuh dengan roh. Yang pertama, hendaklah kamu penuh dengan roh. Hendaklah kamu penuh. Terjemahan lain dia katakan, firman Allah berkata, hendaklah kamu dikuasai oleh Roh Kudus. Hendaklah hidupmu itu dipimpin dan dituntun oleh Roh Kudus. Jadi di tengah situasi kondisi itu, saudara, yang banyak kejahatan, pertama Tuhan mau hiduplah dipimpin, dituntun, dikendalikan oleh Roh Kudus. Amin ya saudara. Sebaliknya jangan dikendalikan oleh hawa nafsu daging kita. Kan dua kemungkinan di dalam hidup kita menjalani hari-hari ini, dikendalikan, dikuasai, dipimpin oleh Roh Kudus, atau sebaliknya dikendalikan, dikuasai, dipimpin oleh keinginan daging kita. Saudara yang terkasih oleh Tuhan, kehendak Tuhan biar kita dikuasai, dipimpin, dikendalikan oleh Roh Kudus. Kalau sampai hidup kita dikendalikan oleh keinginan daging, oleh hawa nafsu, oleh anggur, saudara, Paulus bilang, jangan kamu mabuk oleh anggur, karena anggur menimbulkan hawa nafsu. Di Efesus waktu itu memang orang suka mabuk-mabuk. Orang suka mabuk. Nah, orang kalau sudah mabuk, sudah anggur, maka mereka, saudara, hidup mereka tidak dikontrol lagi oleh apa? Hidup mereka akhirnya dikontrol oleh anggur itu. Otomatis apa, saudara? Yang mengendalikan kita itu adalah keinginan nafsu, hawa nafsu kita ini. Keinginan bukan untuk kepentingan Tuhan. Keinginan kehendak yang bukan untuk memuliakan Tuhan, tetapi keinginan untuk memuaskan keinginan hawa nafsu kita. Bukan lagi untuk menyenangkan Tuhan, tapi menyenangkan diri sendiri. Itu hawa nafsu daging. Dan Paulus mendapati termasuk banyak anak-anak Tuhan, hamba Tuhan yang ada di Efesus dan sekitarnya pada waktu itu, yang hidupnya tidak dikendalikan, dikuasai oleh Roh Kudus, tapi sebaliknya oleh hawa nafsu daging, keinginan daging. Ternyata Paulus mendapati juga di situ banyak anak-anak Tuhan yang hidup dalam penyembahan berhala, yang akhirnya sudah terlibat dalam percampuran, perzinahan, dan lain sebagainya. Mengerikan, saudara, apa yang terjadi di Efesus pada waktu itu. Itu sebabnya Paulus bilang, jangan kamu bodoh, jangan kamu bodoh, mesti tahu kehendak Tuhan. Termasuk kami pendeta-pendeta hamba Tuhan, jaga hati kami, jaga motivasi kami di dalam kami melayani Tuhan. Jangan untuk kepentingan kami pribadi, tetapi semata-mata untuk kepentingan Allah. Paulus ingatkan kami hamba Tuhan, lakukan segalanya untuk kemuliaan Tuhan.
ini dijadikan alat untuk kepentingan diri sendiri. Matius 7 ayat 21. Boleh kita baca ya, Matius 7 ayat 21. Injil Matius 7 ayat 21. Perhatikan firman Tuhan. Mari kita baca sama-sama saja di atas, kalau di AP juga boleh. 2, 3. Bukan setiap orang Tuhan akan masuk ke dalam kerajaan surga, melainkan dia yang melakukan kehendak Bapa-Mu yang di surga. Saudara berseru memanggil nama Tuhan, menyebut nama Tuhan. Bahkan pendeta-pendeta yang berkhotbah di mimbar atau di mana saja yang memanggil nama Tuhan, itu tidak jaminan, saudara, dan tidak jaminan untuk masuk ke dalam kerajaan surga. Maksudnya apa? Ternyata saudara akan didapati hamba Tuhan, pendeta-pendeta yang sama, siapa saja saudara, yang pelayan-pelayan yang akan menjadikan saudara gereja pelayanan sebagai sumber profit untuk kepentingan diri sendiri. Ketika ada seorang hamba Tuhan datang di satu tempat, dia bertemu dengan seorang ibu, dan ibu ini dia bilang, "Pak Pendeta, bisa nggak tolong Pak Pendeta datang di rumah saya tanggal 4 November, belum November, 4 November, bikin ibadah di tempat saya." Pendeta ini dia langsung refleks aja, "Aduh mau, saya sibuk pada waktu itu." Akhirnya saudara, oke, gak apa-apa Pak Pendeta. Ibadah dimulai, nah selesai ibadah di rumah tangga. Selesai ibadah, Pak Pendeta ini mikir juga. Dan akhirnya dia datang dekati ini ibu ini. Dia tanya, "Bu, emang ibu ada acara apa?" "Undang saya khotbah tanggal 4 November. Ini Pak Pendeta, anak saya itu baru diangkat jadi manajer di salah satu bank. Nah, dia pesan sama saya, tolong undang pendeta untuk ibadah di rumah, bikin syukuran, sekaligus saya titipkan uang sekian jumlahnya, kasih sama yang khotbahnya. Itu sebabnya saya undang Pak Pendeta untuk datang khotbah." Pendetanya bilang, "Tanggal berapa Bu?" "Tanggal 4. "Oh, saya kira tanggal 14. Saya salah dengar tadi. Kalau tanggal 4 saya tidak ada acara. Oh, saya kosong justru tanggal 4. Saya pikir tadi tanggal 14. Saudara tahu motivasi pendeta itu apa? Dia dengar manajer bank titip amplop, artinya bikin ibadah ucapan syukur, pasti terbalik amplop ini, saudara. Saya kira tanggal 14, maaf saya salah dengar. Kalau tanggal 14 saya siap dengar. Karena hamba Tuhan diuji motivasi kami, apakah untuk kepentingan pribadi atau kepentingan Tuhan. Hal kecil sebenarnya, saudara. Saudara yang kasih dalam Tuhan, mari kita memenangi Tuhan dari mana Tuhan mau hidup dikuasai, dipimpin, dikendalikan. Nah, bagaimana hidup dipimpin, dikuasai oleh Roh Kudus? Hidup dalam doa, bersekutu dengan Tuhan. Amin, saudara. Roh itu, saudara, kan Roh Kudus itu, saudara, kebutuhannya apa, saudara? Roh kita ini, saudara, yaitu persekutuan, keintiman. Saudara akan hidup dikendalikan, dipimpin, dituntun oleh Roh Kudus kalau saudara punya kehidupan doa setiap hari, kehidupan penyembahan setiap hari, secara konsisten melakukan itu. Saya pastikan engkau pasti akan dikendalikan oleh Roh Kudus. Hidup dengan firman Tuhan, baca firman Tuhan,
Sederhana saudara sebenarnya. Bagaimana supaya kita bisa hidup dipimpin, dituntun oleh Roh Kudus, dipenuhi oleh Roh Kudus, hidup bersekutu dengan Tuhan. Mudah kan saudara untuk mengerti kehendak? Mudah kan saudara? Tapi coba saya tanya, susah kan dilakukan? Ya, susah kan dilakukan? Susah. Itu sebabnya Tuhan bilang apa? Usahakan, karena Paulus tahu, Tuhan tahu, dan mudah. Gampang sih saudara, tahu apa mau dilakukan itu susah, tapi tidak ada pilihan lain untuk kita bisa hidup dikendalikan, dituntut oleh Roh Kudus. Itu adalah apa saudara? Miliki keintiman persekutuan dengan Roh Kudus itu sendiri. Yang kedua, ayat 19. Dan berkata-katalah seorang kepada yang lain dalam mazmur, kidung puji-pujian dan nyanyian rohani, bernyanyi dan bersoraklah bagi Tuhan dengan segenap hati. Haleluya, puji Tuhan. Yang kedua, bagaimana? Apa kehendak Tuhan dalam hidup kita hari-hari ini, supaya kita nanti goalnya kita dapat apa yang Tuhan sudah rencanakan buat kita. Kata Paulus di sini apa? Hendaklah setiap kita, sikapnya saudara apa? Hendaklah setiap kita punya kesukaan untuk memuji menyembah Tuhan. Yang seorang bernyanyi hidup puji-pujian, memuji Tuhan, menyembah Tuhan dari hati kita, saudara. Artinya apa? Saudara, kehendak Tuhan buat gereja jemaat hari-hari ini, hiduplah dalam pujian penyembahan. Paulus berkata ini kepada Efesus, kenapa saudara? Karena banyak orang-orang di Efesus pada waktu ini, termasuk segelintir orang anak-anak Tuhan, hidup mereka bukan memuji menyembah Tuhan, tetapi datang ke tempat-tempat penyembahan. Justru mereka menyembah kepada dewi-dewi, orang dewi-dewi, orang-orang Roman dan hal ini sebagainya. Penyembahan berhala. Itu sebabnya kalau bilang jangan bodoh, kamu mesti memuji menyembah hanya kepada Tuhan saja. Haleluya, puji Tuhan. Sebab itu jemaat jangan pada jenuh hari-hari ini untuk lebih banyak memberi hidup memuji menyembah Tuhan. Kalau datang beribadah, datanglah memuji menyembah Tuhan dengan sungguh-sungguh. Di rumah saudara sudah dilengkapi semua dengan fasilitas teknologi. Yang tinggal sekali saja keluar rumah. Bahkan saudara tidak bisa main musik pun, saudara dengan modal ini, saudara bisa memuji menyembah Tuhan. Memuji menyembah Tuhan. Haleluya, puji Tuhan. Matius pasal 6, saya membaca ini. Injil Matius pasal 6. Matius pasal 6 ayat 10. Injil Matius 6 ayat 10. Demikian firman Tuhan, datanglah kerajaan, jadilah kehendak di bumi seperti di surga. Datanglah kerajaan, jadilah kehendak di dalam doa Yesus. Datanglah kerajaan, jadilah kehendak Tuhan di bumi seperti di surga. Sederhananya maksudnya begini, jadilah kehendak Tuhan. Apa yang terjadi di surga itu terjadi di bumi. Bisa katakan amin. Apa yang sedang terjadi di surga itu terjadi di bumi. Sekarang yang terjadi di surga itu apa? Wahyu pasal 4. Kita baca kitab Wahyu pasal 4. Kitab Wahyu pasal 4. Langsung saja kita baca ayat 8. Dan keempat makhluk itu masing-masing bersayap 6 sekelilingnya, dan di sebelah dalamnya penuh dengan mata, dan dengan tidak henti-hentinya mereka berseru siang dan malam. Siang malam ini bukan berarti di surga dan malam juga tidak. Maksudnya ini bicara tentang terus menerus. Kudus, kudus, kuduslah Tuhan Allah yang maha kuasa, yang sudah ada, yang ada, dan yang akan datang.
ayat yang ke-11, ayat yang ke-9. Dan setiap kamu makhluk-makhluk itu mempersembahkan puji-pujian dan hormat dan ucapan syukur kepada Dia yang duduk di atas takhta itu dan yang hidup sampai selama-lamanya. Maka tersyukurlah kedua itu di hadapan Dia yang duduk di atas takhta itu, dan mereka menyembah Dia yang hidup sampai selama-lamanya. Dan mereka melemparkan mahkotanya di hadapan takhta itu sambil berkata, "Ya Tuhan dan Allah kami, Engkau-lah yang menerima puji-pujian dan hormat dan kuasa, sebab Engkau telah menciptakan segala sesuatu, dan oleh karena kehendak-Mu semuanya itu ada dan diciptakan." Saudara tahu apa yang sedang terjadi di surga? Takhta Allah, misalnya ini takhta Allah, aras Allah. Di sampingnya, saudara, ada 4 makhluk, situ. Kemudian di sekitarnya lagi, saudara, ada 24 tua-tua. Kemudian ada penghuni surga. Apa yang mereka lakukan? Yang mereka lakukan di sana memuji, menyembah Tuhan, bersungguh-sungguh. Mereka meninggikan, mengagungkan, memuliakan Tuhan, Raja di atas segala raja. Nah, Tuhan bilang apa? Jadilah kehendak-Mu apa? Di bumi seperti di surga. Ada yang berpikir, pendeta, nantilah kamu kalau sudah di surga baru memuji menyembah Tuhan. Nantilah kalau sudah di surga baru tepuk tangan. Nanti sudah di surga baru angkat tangan. Nanti sudah di surga baru bersyukur menyembah. Nanti sudah di surga saja itu. Tidak, Tuhan bilang apa? Jadilah kehendak-Mu. Apa yang terjadi di surga itu dilakukan di bumi. Amin, saudara. Kalau di surga ada yang memuji menyembah Tuhan, mengangkat tangan, bersyukur menyembah dengan hati yang sungguh. Tuhan mau kehendak Allah. Jadilah itu juga saat ini ketika kita masih ada di bumi. Itu sebabnya Tuhan senang sekali kalau Dia menemukan ada umat-umat Tuhan yang penuh sukacita dan kerinduan yang haus datang beribadah, memuji menyembah Tuhan. Saya ini senang melihat jemaat yang menyembah Tuhan dengan sungguh-sungguh, apalagi Tuhan. Bukan cuma di gereja, di rumah, di mana saja pun ada. Kami ada waktu selalu untuk bersekutu memuji menyembah Tuhan. Dan itu kehendak Allah. Yang terakhir, ayat Efesus pasal 5 ayat 20. Pemain musik maju saja. Ayat 20, Efesus 5 ayat 20. Ucaplah syukur. Mari sama-sama kita baca ya. 2, 3. Ucaplah syukur senang Allah dan Bapa kita yang 21, dan rendahkanlah dirimu seorang kepada yang lain di dalam takut akan Kristus. Amin. Apa kehendak Allah yang ketiga? Yang pertama, Tuhan bilang kita mesti hidup dalam kendali tuntunan pimpinan Roh Kudus. Yang kedua, biar hidup kita persembahkan untuk memuji memuliakan Tuhan. Yang ketiga, perhatikan di sini, saudara, ucaplah syukur atas segala yang kita terima, yang kita dapat, apapun itu, tetaplah katakan Tuhan Yesus itu baik. Amin, saudara. Apapun yang engkau alami saat itu ini, saudara, apakah engkau sedang mengalami masalah, persoalan, pergumulan hidup, atau engkau sedang mengalami keadaan apapun, firman Allah katakan mengucap syukurlah, karena apapun keadaan kita itu semua atas kehendak Tuhan, dan kehendak Tuhan itu adalah yang terbaik buat kita semua. Sebab baik sekali